Saya boleh sapa sekali lagi, ada yang baru bersama dengan kita beribadah. Boleh Bapak dan Ibu boleh berdiri Can sebentar I sekali greet lagi. the Sekali lagi newcomers once again, welcome to the house of the we Lord. welcome you. Nanti setelah ini kita kenalan ya. Terima kasih, silakan duduk, Tuhan berkati. Baik. Hari ini kami berdua nggak lama, nanti setelah itu akan kita dengarkan tuntunan dari Gembala Pembina Dr. Nico. Terjemahin mah. We are not going to be here long. Picture purpose. We are not going to be here for long, been and too long. afterwards we're going to listen to the message from our senior pastor, Pastor Nico. I know, she's been out for too long and then she's just like, wait, why am I here? Ya, setelah ini kita akan dengar tuntunan dari Gembala. Buka firman Tuhan Ibrani pasal 12. Now, open up the book of Hebrews 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Hebrews 12, verse 1 through 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Verse 1 says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Nah, saudaraku, di awal bulan November, kita sudah diingatkan kita akan banyak bicara tentang awan, bicara tentang cloud. Just like in the past, we have been talking more about the cloud, the glory cloud. Di ayat 1 tadi dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, sama-sama katakan banyak. It says, therefore we also, since we are surrounded by so great. Bagaikan apa? Awan yang mengelilingi kita. So great a cloud of witnesses. Saudaraku, kalau kita bicara tentang banyak saksi yang mengelilingi kita, kita dikatakan tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. It says, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Kalau saudara bisa membayangkan satu perlombaan maraton untuk lari jarak jauh, maka saudara bisa membayangkan ada banyak sekali orang-orang di pinggir jalan itu menyaksikan orang-orang itu sedang berlomba dari garis start sampai ke garis akhir. If you have watched a marathon, you will see all this race, all these runners, and we will see all these people, the spectators, they are watching, they want to see how they do. Orang-orang banyak di garis awal, di garis start, banyak juga orang di tengah perlombaan, dan banyak orang menunggu di garis akhir. There are many people lining up at the start line and at the middle of the line, and also mostly they line up at the end of the finish line. Biasanya di garis start itu tidak terlalu kritikal karena semua pelari itu dalam keadaan fit, dalam keadaan siap untuk berlari. Usually at the start of the race, it was not as critical because they were start afresh. Di tengah-tengah saudara sudah mulai ada sedikit melemah, mulai ada berpikir mungkin secara mental, wah ini kayaknya nggak bisa sampai garis akhir. Tapi ada banyak orang-orang yang support, come on, terus. And then halfway through, many of them became weaker, and some of them maybe they want to stop, to quit, to give up. But many of the spectators, they begin to cheer them up. Ada satu video klip yang saya pernah lihat, seorang wanita US Army, dia menyelesaikan
12 mile berjalan pakai ransel yang berat sekali, berjalan dan dikasih time. Nah dia hampir tidak sampai di garis akhir, tinggal 13 menit lagi sebelum waktunya habis. Kalau dia tidak sampai, gugur sama sekali. And I've seen a clip of this woman, a U.S. veteran. She was She's a U.S. Army. She is a soldier carrying this heavy backpack, and she had to walk within 12 miles, and they time her. She was expected to be at the finish line by a certain time. And she only have 30 minutes left. Dan dia hanya punya 13 menit. Dan dia, saudaraku, nggak jauh lagi dari garis finish, seperti di tembok itu garis finishnya. And it seems like it was that wall right there is the finish line. Sebelum garis akhir itu adalah paling yang menentukan, sangat krusial di situ. And before she can get to that finish line, that was the most crucial moment. Either selesai dia, menyerah dia di titik itu, atau dia berusaha terus sampai di sana. Whether she can stop and give up, or she can keep going, continue running. Di video itu saya melihat ada banyak tentara-tentara lain yang support dia. Sampai saudaraku bukan hanya support dari pinggir, tapi mendekat kepada dia. Ayo, kamu bisa bangkit, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. And in that clip, in that video, I watched the spectators, the fellow army soldiers. Not only they stayed in their place, but they came, near her and encourage her and cheer her up. Saudaraku, dikatakan waktu kita berlomba dengan tekun, dikatakan ayat selanjutnya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. And let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endure the cross. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang ada di sini, whether saudara masih di starting line, saudara sedang ada di tengah, atau saudara hampir masuk di finish line, dimanapun kita ada, ayat 1 tadi bilang apa? Banyak saksi. Sama-sama katakan banyak. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. I want to tell every one of you, whether you are at the starting line, you are in the middle of your race, or you are close to the finish line, I want to remind you that verse 1 says that we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Dua anak muda tadi yang saat ini bisa melayani bareng-bareng dengan yang teman-teman lain, Samuel dan Israel. Mereka berdua akan harusnya saling mengingatkan apa yang Tuhan pernah kerjakan. These two young gentlemen, Israel and Sam, after they experience that, they should be reminding each other, encouraging one another what God has done for them. Saya ingat ada satu pembicaraan di WhatsApp group antara mereka yang melayani Operation Worship. Ada satu pertanyaan begini, Israel bisa nggak nanti worship leading di hari Minggu? Itu pertanyaannya. In one of the conversation I've seen on the WhatsApp group between the praise and worship team, one of the member asked, will Israel be able to lead worship on Sunday? Dan saya nggak pernah tanya anak saya, gimana nanti Minggu? Saya percaya Tuhan ada di accident itu, Tuhan ada, dan Tuhan boleh sudah doa, baru dari konser Kristen, saudara, bukan konser dunia, tapi Tuhan izinkan terjadi supaya mereka di sini menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amen. I never asked my son whether you're able to lead worship or not, or are you going to still lead worship or not. But I believe that God was with him. God was in that concert. It was a Christian group concert. It was not a secular music concert. But God was there, and God was also with him in the accident, so that he can testify when it comes for him to stand here and minister. He can testify of what God has done. Haleluya. 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 Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Amen. Whatever happened in our life, let God be at work so that his name will be glorified.
Mari saudaraku kita melihat saksi-saksi yang bagaimana. Saya tidak ngomong saksi-saksi yang ada label saksi-saksi di luar sana ya. Tetapi ini saksi iman di dalam Alkitab. Roma pasal yang keempat. Now turn to Romans 4. Coba We lihat want Roma to pasal see yang keempat what ayat 20 kind of mulai. witnesses that God was talking about. Kita melihat satu pribadi namanya Abraham, bapa iman, bapa orang beriman. Let's look at the figure of Abraham. Roma He- pasal yang keempat ayat 20 sampai 25 saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membagikan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amen. Verse 20 says, he or Abraham did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform, and therefore it was accounted to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, Yes. but also for us. It shall be imputed to us who believe in him, who raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Haleluya. Hallelujah. Saudaraku luar biasa. Luar biasa. Amazing. Sangat luar biasa. Dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. And being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. Saya quote dari NLT, New Living Translation. Dikatakan di sini di ayat 20-21, never waver in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. This is highlight ini ya. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Abraham yakin penuh bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan bisa melaksanakan apa yang Tuhan sudah Pagi hari ini janjikan. pertanyaannya bagi kita semua yang hadir di ibadah ini. The question to all of us here in this room, Apakah kita fully convinced that God is able to do whatever he promises or not? apakah kita yakin bahwa Tuhan yang sudah berjanji dia akan bisa melaksanakan, bisa menepati apa yang dia janjikan? Fully convinced. Apakah saudara yakin? Yakin. Ini tuh kan. Are Yakin. you sure? You're convinced? Ada orang ditanya, kamu pasti masuk surga? Wah pasti, yakin. Someone was asked, are you going to end up in heaven? Do you know for sure? Of course I will. Do you know for sure? Dari yakin, ragu. From fully convinced, downgrade. Dari ragu, nggak pasti, kemudian bertanya-tanya, saya ini selamat apa enggak? You begin to doubt, and at the end you doubt about your salvation. Coba lihat kiri kanan saudara. Look at around your neighbors. Dia lagi percaya sungguh nggak itu? Yakin nggak dia itu? Is your neighbor fully convinced or fully doubt? Saya bersyukur waktu anak saya aksiden, dia cari bapaknya bukan bapak orang lain. I'm grateful when my son was in a car accident, he looked for me, not for, other, the father of his friends or someone. Dan Tuhan itu punya apa ya? Punya sense of humor yang luar biasa. And God has a great sense of humor. Tuhan kirimkan 4, tadi anak saya bilang Mexican, 4 Latino, mereka nggak bisa bahasa Inggris, dan mereka tanya gini, we want to help, we want to call 911, what is the number? Ya, saudara ketawa toh? Jadi ada 4 orang Meksikan yang coba tolong Israel, dan dia bilang begini, kita mau coba tolong, tapi nomor 911 itu berapa? Tolong kasih tahu, nomornya 911 itu berapa nomornya? That's what happened to us sometimes. Itu yang terjadi sama kita Waktu kita kadang-kadang. ditanya tentang keselamatan, kita bilang, oh iya, Yesus menyelamatkan. Tapi Yesus siapa ya? Oh yeah, Jesus saves, but
wait a second, who's Jesus? Is it Jesus from Mexico City? Jesus petinju itu? Siapa dia? Atau Yesus itu sama dengan Yesus yang dari Meksiko atau bukan? Tuhan punya sense of humor. God. Saya tanya anak saya hari kemudian, kok kamu nggak cerita ini kemarin sama papa, ini cerita lucu? Dia bilang, siapa yang ingat itu? Katanya. God has such a great sense of humor. I Ketakutan. asked my son, why didn't you tell me earlier about that story? I'm like, how do I remember all those stuff? Saudara nomor 911 berapa saudara? Now let me ask you, what is the 911. number to call 911? Semuanya ngomong gitu, 911. Saya ingat saudaraku ada beberapa orang di Philadelphia, sekian tahun yang lalu, tiba-tiba di depan ada mobil imigrasi, sudah nongkrong, mau tolongin teman di seberang, kasih tahu jangan keluar gitu. Dia mau ngomong FBI, tapi yang keluarnya IBF. Jangan keluar, ada IBF. Kadang-kadang kita gitu saudara, latah saking ketakutan. I remember a funny story in Philadelphia. An immigration officer was knocking on the door, and then the person tried to warn others not to open the doors. Then instead of saying FBI, he said IBF. So let me close with this. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Let me close with the book of Acts. Jadi kalau saya bilang let me close with this, bukan berarti kita akan doa berkat. Setelah ini kita akan dengar tuntunan dari gembala pembina kita. Saudara masih mau dengar firman Tuhan? You still want to hear the word of God? Because we are not done yet. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Acts 20 verse 24 says, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Apa tugasnya saudaraku? Baca Alkitab saudara. Tugasnya apa? So what was your Kenapa dia begitu Juri. semangat mau masuk garis akhir? Dan dia katakan apa? Tugasnya apa? Aduh, haleluya. Aku tidak hiraukan nyawaku, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan tugasnya apa? Pelayanan. Siapa yang kasih tugas? Tuhan Yesus. Untuk apa? Tugasnya apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. So that's our job. Itu tugas kita, tugas gereja. Memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. So nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. So that is our job as a church. We need to testify of the grace of God. Apa tugas saudara dan saya sebenarnya? What is your job? What is our job? Sekarang baru tugas saudara bukan ngumpulin duit di dunia. Your job is not to gather wealth in the earth. Wow. Oh iya ya, tugas saya bukan ngumpulin duit ya. Wah, tugas saya bukan jadi harus jadi orang kaya ya. Bukan. Tugas kita orang percaya apa? Seperti firman Tuhan yang kita baca. Sampai garis akhir, selesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Tugasnya apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. We need to finish the race. We need to do the ministry which we receive and then testify to the gospel of the grace of God. Di depan ini ada dua orang tadi Tuhan taruhkan dengan strategis. Ada Israel, ada Samuel. Dua orang yang ada melihat, mengalami apa yang terjadi, pertolongan Tuhan yang luar biasa. There's two young gentlemen earlier that testify what God has done in their life.
Dan itu bukan tugas mereka saja tentunya. Bagi kita yang mendengar tentang kesaksian itu, kita juga pergi kemana-mana dan kita bilang, bukan karena mobilnya hebat, bukan karena apa-apa, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang menolong mereka dalam keadaan seperti itu. Amen. And that job does not stop with them. We need to testify and go out and say it's not because the car was well made, it's not because of this or that, but because of God's protection. Amen. If we can use someone's testimony, we can use our own testimony as well. How God helped us. Kalau kita bisa memakai kesaksian orang lain, kita juga pasti bisa memakai kesaksian Amen. kita sendiri. Bagaimana Tuhan sudah menolong, bagaimana Tuhan sudah berkarya. Pagi ini saudaraku ada yang bangun nggak napas. Has any of you woke up this morning without oxygen? Pertanyaannya konyol tuh. It was such a Pasti bangun silly napas, makanya question. Sam kami ada di gereja. Of course, when we woke up, we had an oxygen and we can breathe. That's why we are here. That's a testimony that you can bring. to Itu people. adalah kesaksian yang saudara bisa bawa. Pagi hari ini saya bangun dalam kasih karunia Allah, saya dikuatkan. Tuhan Yesus baik. Thank you that I could woke up this morning and God strengthened me. God is good. On Thanksgiving Day, few days back, I lost my auntie in Indonesia. Thanksgiving kemarin saya kehilangan tante saya di Indonesia. Tapi tidak membuat saya bilang Tuhan nggak adil, Tuhan begini, Tuhan begitu. Tuhan tetap baik. But it did not make me to complain. It did not make me to blame God. But I still praise Him and still say Haleluya. that God is good. Katakan kiri kanan saudara, mari terus sampai garis akhir. Say to your neighbor, remind them, let's move this, run the race until finish line. Maybe saudara lihat kiri kanan, apa garis akhir mana garisnya nggak kelihatan. You're like looking for that finish line. Where's that finish line? I cannot see that finish line. Haleluya. Haleluya. Mana garis akhirnya? Where's the finish line? Garis akhirnya nanti kita bersama-sama dengan Dia. That's the finish line. The finish line is when we get to be with Him. That is when the finish line is. Hidup ini adalah, tahu lagunya tuh. Hidup ini untuk, sama-sama, jangan. Waduh, saya senang saudara menyandungkan itu, bersenandung akan lagu itu. Semua itu akan jauh lebih indah kalau kita bawa dalam praktek hidup kita. Hidup ini sementara, layani Tuhan, sungguh-sungguh. I like how you all know the lyrics to that song, that this life is only temporary. Do not put it to waste and let's glorify, let's serve God together. And especially when you sing that song, it sounds so harmonious, but let's put that into practice. Mari kita berdoa. Bapa, Let's pray. Father, kami mau mendengar firman-Mu lebih lagi. we want to hear more of your word. Tolong kami ya Roh Kudus untuk tetap fokus akan firman. Help us, Holy Spirit, to keep focus on you. Segala distraction yang mencoba mengganggu kami patahkan dalam nama Yesus. We rebuke every distraction that try to steal our Kami mau terima focus. firman Allah. We want to hear the word of Di God. dalam nama In the name of Yesus. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. I just want to remind everybody who doesn't speak English, this sermon have the subtitle in English, but I don't know if it's too little for you, too small for you. The font is too small. If you can't see it, just move forward and sit down in this couple of VIP row. God bless you. Salam semuanya. Tema khotbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal Dia. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16 ayat 2 dan 3. Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari, kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Tuhan juga berbicara kepada kita. Agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini. Tetapi lebih daripada itu. Kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung. Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu bisa berarti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini? Tuhan memberikan jawaban melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat
akan firman-Nya. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa. Ke depan ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asbury Revival. Maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023, ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia. Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga. WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022. Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap acara WPA selesai, baik yang pertama maupun yang kedua, terjadi hal-hal yang luar biasa, yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru. Setelah WPA yang pertama tahun 2012, maka pada tahun 2013, terjadi dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama, tahun 2013, Tuhan memberikan nama kepada pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya sebagai Pentakosta yang ketiga. Peristiwa kedua tahun 2013, pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada awalnya, kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini. Tetapi kami percaya. Sebagai tanda kami percaya, kami memperkatakan visi tersebut. Pada tahun 2018, Tuhan membukakan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Setelah WPA kedua pada bulan Mei 2022 di SICC Tower, Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi. Waktu WPA yang kedua, ada 3 hamba Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama tentang tahun 2033. Yang pertama, Billy Wilson yang mewakili aliran Pentakosta. Yang kedua, Rick Warren yang mewakili Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble yang mewakili Anglican. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya.
Dan saya berkata, I got it. I got it. Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam yang temanya everyone. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Saya percaya ini akan merupakan trigger untuk kegerakan next gen secara global. Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama dan WPA kedua. WPA ketiga di Perth telah berakhir dengan lawatan yang luar biasa untuk next gen. Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dahsyat, yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini sampai dengan tahun 2033. Pesan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan tidak berhenti. Kita harus menjaga api doa itu terus naik ke hadapan Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hal-hal yang harus kita lakukan agar api doa, pujian, penyembahan tetap menyala siang dan malam adalah sebagai berikut. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Tuhan mau agar umat kepunyaannya, imamat yang rajani, yaitu kita ini semua, menjaga api doa tetap menyala. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Moravian di Herrnhut yang mempertahankan api doa, pujian, penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Wow! Bagaimana supaya api doa tetap menyala? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Kurban yang dimaksud saat ini itu adalah pujian, penyembahan, talenta, bahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah kurban anak domba. Wahyu 5 ayat 9 berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan di bumi, dan di laut, dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya! Sebagai penuai di akhir zaman, kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 13, api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Api yang melahap kurban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b berkata, imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Menyingkirkan abu dari mezbah berarti kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Yang kelima, menaruh kayu di atas mezbah. Imamat 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Yang keenam, mengatur kurban. Imam 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan, dan teladan Bapa Rohani. Kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Yang ketujuh, membangkitkan next gen. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dijaga, tetap menyala di atasnya. Perintah untuk menjaga api harus diteruskan dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Pola ini juga terlihat di Pondok Daud, di mana Heman, seorang pemimpin pujian yang ditunjuk Daud, memimpin dan menyertakan anak-anaknya
dalam pelayanan pujian. Dalam 1 Tawarikh 25 ayat 6 dikatakan, di bawah pimpinan ayah mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Mari, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita harus menjaga api doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jangan sampai padam. Dan kita akan melihat, memahami, dan mengenal hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama saya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. Angkat tangan saudara. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. 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 Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang di atas keadaan putus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Terima kesembuhan. Terima. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama mengatakan amin.